di rumah sakit. Pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore, almarhum mengalami sakit dan keluarga membawanya ke rumah sakit Bayangkara Dr. Andus Titus Uli Kupang untuk mendapatkan pertolongan medis. Hasil pemeriksaan medis, almarhum HB-nya rendah dan perlu bantuan transfusi darah golongan O. Karena itu, keluarga mencari bantuan donor darah ke PMI dan keluarga yang punya golongan darah O. Almarhum menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, sekira pukul 19.18 WITA. Dokter jaga yang merawat pada waktu itu memanggil keluarga dan diberi penjelasan mengenai sakitnya almarhum sampai menghembuskan napas terakhir. Demikian riwayat hidup singkat almarhum. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Salam. Riwayat hidup almarhum yang disampaikan oleh Bapak Petrus Ribu. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu penyampaian kata penghiburan. Yang pertama oleh pemerintah Kota Kupang. Dalam hal ini Bapak Lurah Bakunase II, Bapak Ibrahim Pasu Baku dan tempat saya berikan. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati pelayan firman Tuhan dari Kemah Ibadat bersama presbiter yang akan memimpin ibadat pemakaman. Yang saya hormati dan kasihi keluarga duka, keluarga Doko, keluarga Taga, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Yang saya hormati dan kasihi Mama Oktaviana Taga dan anak Yuan yang ditinggalkan oleh almarhum. Yang saya hormati dan kasihi para pelayat duka yang hadir pada siang hari ini. Singkatnya, hadirin yang saya hormati, kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita untuk kita hadir dalam tenda duka untuk mengikuti acara pemakaman jenazah almarhum AKBP Purnawirawan Polisi Daud Fredrik Doko. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan, tentunya kita sama-sama tahu setiap kehidupan pasti ada akhirnya, yaitu dengan kematian. Kita yang hadir pada saat ini tentu juga pada waktunya kita akan kembali ke Sang Pencipta dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan, perlu saya sampaikan bahwa kehidupan almarhum lebih banyak di Kelurahan Air Nona, tetapi sebagian kecil juga ada di Kelurahan Bakunase II. Karena itu saya sebagai pemerintah setempat, Lurah Bakunase II berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, kami bersedia untuk menyampaikan sambutan duka di keluarga Doko saat ini. Sehingga saya perlu sampaikan ini supaya masyarakat jangan bertanya-tanya bahwa almarhum lebih banyak hidup di Kelurahan Air Nona, tetapi sebagian kecil ada di Kelurahan Bakunase II, maka saya memberikan sambutan duka. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan, khusus mama dan anak yang ditinggalkan, tentunya
kehilangan seorang suami, kehilangan seorang bapak, pasti rasa duka yang mendalam. Tetapi sebagai orang beriman, kita perlu ingat bahwa setiap kehidupan Tuhan sudah merancangkan semuanya. Ada waktunya harus kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu saat ini almarhum telah dipanggil kembali ke pangkuan Bapa di surga. Saya harapkan mama dan anak-anak imanilah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kehidupan kepada almarhum, hidup bersama-sama dengan mama dan anak. Dan Tuhan juga yang mengambil kembali ke Sang Pencipta. Kita yakin bahwa kehidupan setiap kita pasti ke sana. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan, tentunya kami sebagai pemerintah setiap sambutan kami ingatkan. Sudah hampir setahun lebih ini kita hadapi pandemi COVID-19. Karena itu setiap kita bertemu dengan masyarakat dalam jumlah banyak, kita harus memakai masker. Dan setelah itu kita cuci tangan, baru pulang ke tempat kita masing-masing. Sehingga virus yang ada kita alami di tempat duka ini kita bisa redam dan tidak bawa kembali ke rumah. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan, tentunya semua administrasi akte kematian nanti keluarga berkoordinasi dengan RT setempat di Kelurahan Erdona, kemudian proses akte kematian di Dinas Catatan Sipil Kota Kupang. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan, akhirnya saya Lurah Bakunase II mewakili pemerintah Kota Kupang, mewakili pemerintah Kecamatan Kota Raja, mewakili Kelurahan Bakunase II, mewakili seluruh masyarakat Kelurahan Erdona, khusus warga RT 23 RW 7 Kelurahan Erdona, dan seluruh masyarakat Kelurahan Bakunase II RT 18 RW 5 menyampaikan selamat kepada Bapak AKBP Purnawirawan Polisi Daud Fredrik Doko. Selamat jalan, selamat masuk dalam rumah Bapa di surga. Karena Tuhan telah menunggu di sana untuk beristirahat bersama-sama Tuhan Allah kita. Dan juga bagi keluarga, khusus keluarga Doko, keluarga Taga yang mengalami duka, yakinlah pasti Tuhan akan menghibur keluarga semasa kita masih hidup. Dan begitu juga mama dan anak, yakin bahwa Tuhan akan bersama-sama mendampingi mama dan anak di dalam sisa-sisa hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada mama dan anak. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Lurah Bakunase II yang telah menyampaikan kata penghiburan bagi kami keluarga duka. Kita masuk pada acara berikut, yaitu penyampaian kata penghiburan atau penguatan bagi kami keluarga duka akan disampaikan oleh Ketua sekaligus sebagai penasihat P2 Polri yang akan disampaikan oleh Bapak Jeki Uli. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya berikan. Sidang perkabungan yang saya hormati pada siang hari ini, kemudian keluarga yang berduka, keluarga Doko dan keluarga Taga. Saya pada hari ini diminta untuk menyampaikan sambutan mewakili keluarga besar Polri dan kemudian sebagai sahabat kita berkawan sebagai anggota Polri waktu itu. Dan kemudian sebenarnya saya mesti bicara mewakili keluarga juga, karena sesungguhnya nenek kandungnya Pak Daud ini sama kakek kandung saya, kakak adik kandung. Jadi ini pervalian yang sangat dekat sekali. Hanya kita besar di perantauan, saya juga baru tahunya kemudian. Pertama, Bung Daud yang sudah almarhum saudara saya, Suseta yang merupakan saudara perempuan saya juga, saya menyampaikan turut berduka cita
Kenangan saya bersama Bung Daud Doko ini cukup lama. Ketika kami di Bali, kita bertetangga. Saya Komandan Brimob Nusa Tenggara. Waktu itu Nusa Tenggara meliputi Bali, NTB, NTT, tim-tim. Saya Komandan Brimob waktu itu, saya tinggal di Bali. Kami bertetangga. Di Bali itulah baru orang bercerita siapa sebenarnya hubungan kamu dan almarhum. Saya juga terkejut, saya tidak pernah diceritakan sebelum masalah ini. Beliau adalah kawan kerja yang cukup baik, disiplin. Ini tentu banyak orang yang suka berkeluh kesah bahwa beliau ini terkesan kaku. Tapi sebenarnya itu bawaan badan beliau itu orangnya disiplin. Karena sesudah kita pindah di Bali dan saya menjadi Kapolda NTT di kemudian hari, saya bertemu lagi di Kupang. Kita bertemu lagi di Bali, kemudian bertemu di Kupang. Nah di sini tambah lagi kita lebih mengenal secara erat kinerja beliau. Beliau almarhum ini adalah seorang polisi yang bekerja cukup taat asas kalau menurut saya. Sehingga waktu itu saya menempatkannya di SPN Leskode. Nah, di situ mungkin berkembang karena seorang polisi yang punya idealisme yang cukup baik dan taat asas itu perlu ditempatkan di pendidikan untuk melahirkan polisi-polisi yang akan datang itu mempunyai mental yang baik. Dibutuhkan polisi seperti itu. Jadi sebagai kawan juga di kepolisian, beliau sudah cukup lama mengabdi. Artinya, kalau kita ini anggota polisi, bila mana kita sampai di garis pensiun, artinya kita sudah sampai di garis finish. Artinya negara melepaskan kita dengan penuh rasa hormat. Kita tidak diberhentikan di tengah jalan sebagai pengecut, pemberontak, orang yang tidak punya disiplin. Tapi kalau kita sampai finish, artinya itu orang yang dihormati oleh negara. Jadi Bung Daud ini sudah memenuhi kriteria sebagai Purnawan Polri yang purna tugas. Purna itu artinya segala sesuatu sudah lengkap di kepolisian. Kami sebagai kawan-kawannya merasa bangga. Sedih melepaskan, tetapi merasa bangga di hati bahwa beliau meninggal dunia, diberi kesempatan untuk mendapat upacara penghormatan secara militer di hari siang ini. Ini kenangan saya bersama Bu Daud Doko. Kalau Suseta adalah nyonya beliau almarhum, staf andalan saya ketika saya jadi Kapolda. Jadi itu udah tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi saya cukup tahu kinerjanya juga. Mereka berdua selesai mengemban tugas di kepolisian dengan terhormat. Semoga ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita ini, terutama bagi purnawirawan yang hadir di sini yang merupakan kolega. Kita ini sudah jadi kolega bersama-sama kita di Purnawan Polri. Kemudian saya ini rumahnya di sana. Di sebelah sini Bung Daud Doko. Jadi kita ini bertetangga. Jadi sebagai kawan di sini, kawan bertetangga ya. Kalau famili sudah saya jelaskan tadi, saya juga merasa sangat kehilangan. Karena kita berdua ini keluarga yang cukup dekat dan bertetangga. Kalau saya pergi mana-mana, saya suka titip juga rumah saya. Ya tolong titip, karena beta lebih banyak. Akhir-akhir ini tugasnya lebih banyak di Jakarta. Jadi sehingga ya kadang-kadang kita tinggalkan ya, saya titip pada keluarga ini. Sehingga hubungan kekerabatan kita cukup baik. Terutama bersama almarhum, sekeluarga dan bersama masyarakat sekitar yang merupakan tetangga-tetangga kita yang baik. Terakhir saya mewakili purnawirawan ingin menyampaikan sedikit ucapan terakhir. Selamat jalan Bung Daud Doko. Tuhan memanggil. Umat Kristiani kita meyakini bahwa dia sudah bersama Bapa di surga. Selamat jalan Bung Daud. Apa yang sudah diberikan tidak sia-sia. Kalau Bung Daud sebagai guru di SPN sudah melahirkan berapa banyak orang yang sudah jadi polisi sekarang. Andai kan Bung Daud sebagai orang personalia yang saya kenal di Polda Nusa Tenggara di Bali berarti juga berapa orang dia sudah buat surat keputusan untuk mutasi kiri kanan. Dan sudah jadi orang mungkin di sini. Saya tidak kenal, banyak sekali jumlahnya. Saya ucapkan selamat jalan Bung Daud. Suseta, tabah.
karena semua akhir suatu cerita bahwa garis finish itu adalah suatu bukan kemungkinan, pasti sesuatu kepastian bahwa kita akan sampai di garis finish. Semoga Suseta bersama anak Yohan tetap kuat dan tabah menghadapi cobaan ini. Semoga keluarga besar yang terkait di sini juga mendapat berkat dan kekuatan dari Tuhan, terutama Tuhan Yesus Kristus, yang mana sudah memberikan yang terbaik bagi kita dalam hidup kita. Saya rasa demikian. Semoga berkat Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Bapak Diki Uli yang sudah menyampaikan kata penuburan sekaligus penguatan bagi kami keluarga duka. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu penyampaian kata hati keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Saya berkata kepada Bapak, waktu dan tempat saya berikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bersama dengan keluarga besar Doko Taga, Bale, Hede, dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, pertama-tama perkenalkan saya untuk menyampaikan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi semua kita yang hadir, tentu saja salam sehat. Bapak dan Ibu sekalian, dalam suasana COVID yang sementara mengancam kita, lalu kemudian kekasih kami ini sudah disemayamkan untuk beberapa waktu, jedanya 2 hari. Saya tidak duga kalau kursi-kursi terisi sampai begini banyak begitu. Apalagi di jam yang penuh dengan aktivitas. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam suasana COVID ini juga saya ingat bahwa banyak hal yang harus kita sesuaikan. Termasuk pidato jangan panjang-panjang, juga khotbah Ibu Pendeta kita perpendek begitu karena COVID ini. Saya hanya mau menyatakan 2 hal. Yang pertama, bahwa dalam kesempatan ini kita menghadiri acara pemakaman seorang tokoh. Saya dengar baik tadi dari Bapak Ketua P2 Kepolisian, ini tokoh juga di polisi ya, tokoh juga di keluarga, dan tokoh juga di masyarakat. Dan saya percaya kita sepakat kalau sebenarnya ini orang yang cukup sukses dalam membangun relasi dengan sesama. Buktinya jumlah kita yang hadir ini sudah beberapa hari Bapak dan Ibu, tapi kursi masih terisi. Apalagi dalam ancaman COVID, kita mungkin lebih aman di rumah, kita yang berseragam lebih aman di kantor barangkali ya. Tapi karena jasa, kebaikan, relasi yang dibangun oleh mendiang kekasih kami ini, kita tinggalkan itu semua dan kita hadir di sini. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, berkenaan dengan suasana duka kami keluarga, ada begitu banyak sumbangan yang telah kami terima. Karena itu dengan penuh rasa hormat, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam suasana duka kami keluarga. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kami tentu saja sangat banyak, karena banyak yang berkontribusi, tapi kami batasi pada yang sempat kami catat. Tapi penghormatan kami termasuk untuk semua begitu. Ucapan terima kasih dan rasa hormat yang pertama kami sampaikan kepada pihak Gereja Kebah Ibadat Air Noda melalui kedua ibu pelayan, lalu kemudian Bapak Ibu presbiter yang sudah memberikan pelayanan penghiburan pada malam-malam penghiburan untuk beberapa malam. Lalu kemudian sebentar kami akan mendapat pelayanan kebaktian pemakaman, dan setelah itu ada kebaktian pengucapan syukur lepas kabung. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kami yang berikut kami sampaikan juga kepada Bapak Lurah Bakunase II yang baru saja